kajian Tahdzibul Akhlak. Tahdzibul Akhlak ini tujuan gitu ya, tujuan atau target dari kajian Tahdzibul Akhlak ini adalah mendapatkan atau meraih lah intinya gaya menggapai meraih al akhlakul karimah. Itu ya targetnya demikian ya, tujuannya targetnya gitunya untuk meraih al akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia gitu, akhlak yang terpuji seperti yang telah dibuktikan itulah oleh Rasulullah SAW. Beliau itulah manusia yang paling berakhlakul karimah. Alurnya gitu ya, untuk berakhlakul karimah itu harus bersih dari segala penyakit hati. Syarat lah, anggaplah syaratnya ya, harus bersih dari seluruh penyakit hati. Nah, sehingga di kajian ini ya, mengkaji tentang penyakit hati. Ya, penyakit hati, masalahnya bagaimana masing-masing nih ya, masing-masing penyakit hati itu dengan permasalahannya bagaimana, bahayanya apa, kemudian solusinya atau obatnya itu bagaimana. Nah, ini sekarang sudah sampai ke penyakit hati nomor 10 nih ya. Penyakit hati nomor 10 yaitu ujub. Ya, penyakit hati nomor 10 yaitu ujub. Baru sekali kemarin ya. Artinya ini yang sekarang ini melanjutkan. Baru sekali yang kemarin mukadimahnya tentang ujub. Di mana ujub ini tentu ya sebab penyakit hatinya. Penyakit hati artinya kotor gitu ya, tercela, buruk. Ya, ujub ini penyakit hatinya. Ya, kok penyakit hati yang itu buruknya, tercela. Di dalam Al-Qur'an juga banyak ayat-ayat Al-Qur'an ya, yang menunjukkan gitu betapa buruk dan tercelanya ujub. Yang kemarin di mukadimah kemarin lah ya, tentang penyakit hati yang ini, tentang penyakit ujub ini, yaitu satu di surat At-Taubah ayat 25. Nah, di dalam ayat tersebut orang-orang yang beriman ini di ayat atau surat At-Taubah ayat 25 ya, menerangkan waktu perang Hunain ya. Dalam perang tersebut jumlah pasukan kaum muslimin Rasulullah SAW dan para sahabat itu jumlahnya lebih banyak, 12.000 orang. Sementara musuhnya kaum kafir jumlahnya 4.000 orang. Nah, ternyata dari jumlah pasukan ini ya, perbedaannya dari perbedaan yang sangat signifikan kan perbedaannya. Kalau berperang itu 12.000 itu melawan 4.000. Nah, jumlah pasukan itu yang kemudian menjadikan kaum muslimin saat itu muncul di dalam hatinya ujub. Muncullah di dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, pasti menang lah, gitulah, pasti menang. Artinya mereka menganggap, mereka meyakini perang saat itu perang akan menang
hanya berpegang kepada jumlah pasukan sebagai dasar, artinya landasannya, pegangannya mereka para sahabat saat itu mereka merasa yakin akan menang itu ya landasannya apa gitu kan mesti ada sebetulnya ada apa namanya, ada pegangan lah gitu, merasa yakin menang itu pegangannya apa, jumlah kita kan lebih banyak 12.000 melawan 4.000. Nah ini ujub, lupa, tak ujub teh lupa. Ada yang lupa, ada yang lalai, ada yang tidak pernah memang. Ada yang lupa, ada yang lalai, ada yang memang tidak pernah sadar atau ingat bahwa Allah lah yang menentukan. Saat itu kalau para sahabat menang perang, apa karena jumlah atau Allah yang menentukan? Ya karena jumlahnya atau Allah yang menentukan? Justru kan biasanya para sahabat kalau berperang itu jumlah mereka justru lebih sedikit, kalah menang. Menang ternyata kan artinya kan bukan jumlah yang menentukan. Nah waktu perang Hunain ini lalai, lupa. Nah para sahabat itu lalai, para sahabat lupa bahwa yang menentukan perang itu bukan jumlah pasukan, tapi Allah yang menentukan. Karena di banyak perang kan jumlah para sahabat justru lebih sedikit, tapi nggak pernah kalah. Nah ketika jumlah pasukannya lebih banyak, nah, maka muncullah apalagi ini kalau jumlah pasukan kita ini lebih banyak, lalainya mereka lupa bahwanya mereka lupa atau lalai gitu ya, bahwa yang menentukan perang yang menentukan menang atau kalah itu bukan jumlah, tapi Allah yang menentukan. Tata ujub deh, lupa kepada Allah, lalai, lupa gitunya kepada Allah, lalai, lupa, atau mungkin persisnya ujub itu melepaskan diri dari Allah. Nah yang barusan itu mereka melepaskan diri dari Allah ya, dalam arti mereka hanya berpegang kepada jumlah pasukan, mereka hanya berpegang kepada jumlah pasukannya banyak, peralatannya lengkap, itulah. Mereka lepas dari Allah, ya, mereka melepaskan diri atau mereka lepas dari Allah. Nah, itu yang pertamanya contoh ujub di dalam Al-Quran. Ternyata kenyataannya padahal jumlah pasukannya jauhnya, perbandingannya sangat jauh, 4.000 dengan 12.000. Para sahabat yang biasanya jumlahnya lebih sedikit, tapi musuh yang kocar kacir, musuh yang kelabakan, kewalahan. Ini kan jadi terbalik, para sahabat jumlahnya begitu banyak, tapi malah mereka yang terdesak gitu, mereka yang kewalahan. Barulah di dalam ayatnya kemudian Allah menurunkan atau menenangkan hati Rasulullah SAW dan hati para sahabat. Kemudian Allah juga menurunkan bantuan berupa tentara dari kalangan malaikat yang tidak terlihat oleh musuh, baru menang perangnya. Nah barulah para sahabat itu sadar ya, Allah yang menentukan itu bukan semata jumlah pasukan. Eta ujub deh, mereka lepas gitu dari Allah. Eta ujub nama etanya yang disebut ujub deh, mereka lepas dari Allah. Mereka ya telah lupa, lalai gitunya kepada Allah. Mereka merasa yakin akan menang dalam berperang itu karena berpegang. Mereka hanya berpegang kepada jumlah pasukan. Kemudian yang kedua, contoh ujub itu surat Al-Hasyr ayat 59.
Ya samalah, benang merahnya samanya. Mereka mengira bahwa mereka itu akan merasa aman. Ini ayat Al-Hasyr ayat 2-nya. Al-Hasyr ayat 2 yang isinya kurang lebih mereka merasa aman karena sudah berada atau mereka itu berlindung, mereka bersembunyi di balik benteng yang kuat, benteng yang kokoh. Kemudian Allah mendatangkan azab kepada mereka dari jalan yang di luar perhitungan mereka. Kalau menurut perhitungan mereka kan aman gitunya, kokoh, aman karena mereka bersembunyi di balik benteng yang kuat dan kokoh. Ternyata Allah menurunkan azab kepada mereka dari jalan yang dengan cara dari mana, dengan cara seperti apa, sama sekali tidak terpikirkan oleh mereka. Dan juga Allah memasukkan rasa takut ke dalam diri mereka. Akhirnya mereka yang menghancurkan benteng yang mereka buat juga dihancurkan oleh orang-orang yang beriman. Ya, dari dua contoh ininya nih ujubnya itu adalah mereka lupa. Nah, mestinya seperti ini berarti. Seperti nasihat Luqman terhadap anaknya di surat Luqman ya, ayat berapa? 16 kalau nggak salahnya. 15 atau 16 nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khordalin fatakun fi sokhrotin au fi samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Ya wahai anakku, jika kamu menempatkan sesuatu sekecil apapun lah gitunya, jika kamu menyimpan sesuatu sekecil apapun, apakah itu di balik sebuah batu yang besar, fi sokhrotin au fi samawati, atau kamu sembunyikan, kamu simpan di langit, au fil ardi, atau kamu simpan di perut bumi, ya tibihallah, pasti oleh Allah akan ditemukan. Nah ini artinya ayat ini nih ayat obat lah disebutnya, penangkalnya, meskipun belum nih ini baru muqaddimahnya itu di dalam Al-Quran gitunya. Ujub itu banyak ayat yang menerangkan tentang ujub, tapi bukan menerangkan menjelaskan tentang ujub. Nih ayat ini terjadi seperti ini karena ujub. Orang yang beriman tadinya merasa akan pasti menang lah perangnya karena jumlah mereka cuma 1/3 dari kita 12.000, mereka 14.000. Sebelumnya saja setiap kali kita berperang kan jumlah kita lebih sedikit tapi menang, padahal oleh Allah gitu. Nah itu mereka lupa bahwa demikian itu Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Nah di dalam ayat ini ujubnya adalah mereka lupa lagi bahwa mereka merasa aman. Orang-orang kafir nih ya, mereka merasa aman karena mereka bersembunyi, berlindung di sebuah bersembunyi di sebuah benteng yang kokoh, yang menurut mereka aman lah gitu, 100% aman. Kemudian Allah menurunkan azab kepada mereka, dan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka menghancurkan sendiri bangunan atau benteng yang mereka buat. Mereka ketakutan sendiri.
Ya dihancurkanlah oleh mereka sendiri dan oleh orang-orang yang beriman. Nah, padahal ya ininya untuk supaya tidak ujub gitunya, ini Luqman menasihati demikian kepada anaknya. Ya wahai anakku, jika kamu letakkan, jika kamu simpan, jika kamu tempatkan, ya ayatnya apa namanya kita baca nih. Surat Luqman ayat 3 ayat 16-nya ya, nah ayat 16. Iya, apa namanya isi nasihatnya ini Luqman ini menasehati supaya anaknya itu tidak ujub nih, ya tidak ujubnya. Karena nanti ada hadis ke depan nih yang menerangkan bahwa celakanya kaum-kaum terdahulu itu karena ujub. Berarti harus benar nih memahami ujub itu apa, karena kaum-kaum terdahulu itu celaka karena ujub. Ya ujub itu yang seperti apa? Nah ayat ini ya bunaya innaha in takum misqala habatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada, terkait ini dengan amal katakannya, jika ada satu amalan sebesar biji sawi atau sekecil apapun dan berada, artinya ditempatkan, disembunyikan di dalam sebuah batu atau di langit atau di perut bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Artinya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, itu semuanya semuanya bagi Allah itu nampak, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, bahkan sekecil apapun amal yang kemudian katakanlah oleh orangnya, oleh pelakunya, oleh manusia disembunyikan mau di dalam sebuah batu besar, mau di langit, mau di perut bumi, pasti oleh Allah ditemukan dan akan diberi balasan. Nah artinya ya ini nasihat supaya tidak ujub. Artinya apa yang lepas dari Allah tidak akan ada. Nah yang ujub itu lepas dari Allah. Yang pertama tadi contohnya, perang ini pasti menang karena jumlah yang menjadi pegangan, seolah-olah jumlah pasukan itulah yang menentukan menang atau kalahnya peperangan. Dan mereka berpegang kepada jumlah, seolah-olah gitu jumlah itu yang menentukan, jumlah pasukan itulah yang menentukan menang atau kalahnya suatu peperangan. Nah kemudian yang kedua, mereka merasa aman, merasa tentram, terbebas dari serbuan kaum muslimin, terbebas dari azab yang diturunkan oleh Allah, karena mereka sudah berlindung di tempat yang menurut mereka aman. Mereka lupa Allah itu siapa. Emang Allah bisa dihalangi oleh benteng? Ya mereka lupa gitu aja, mereka merasa aman dari serangan kaum muslimin, mereka merasa aman juga dari azab Allah. Ternyata makanya di dalam ayatnya di surat Al-Hasyr ayat 2 nih ya, orang-orang kafir nih yang bersembunyi di dalam benteng yang menurut mereka kokoh tadi, nah Allah menyebutkan wa qazafa fi qulubihimur ru'ba. Allah memasukkan rasa takut di dalam hati mereka. Katanya merasa aman, cek Allah teh. Mereka kan sebelumnya merasa aman, merasa terlindung, aman, mantap lah pokoknya mah gitu, karena ini benteng yang kita bangun ini sangat kokoh, sangat kuat. Ternyata tidak lama Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Katanya sebelumnya kan merasa aman. Mereka merasa aman itu semata-mata kan, hanya gitu ya, semata-mata atau hanya berpegang kepada mereka bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Ternyata tidak demikian.
Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Akhirnya mereka ketakutan sendiri. Mereka lah yang menghancurkan benteng yang mereka bangun. Itu kan lupa Allahnya itu karena nih ya, merasa aman. Apa landasannya mereka merasa aman? Karena sudah mereka membuat benteng yang kuat, yang kokoh, dan mereka bersembunyi di balik benteng tersebut. Mereka merasa aman. Ini ujubnya adalah mereka merasa yakin aman dengan berpegang kepada mereka sudah membuat benteng yang kokoh. Tak ujub nama lupa bahwa Allah kan tidak bisa dihalangi oleh benteng. Emang Allah bisa dihalangi oleh benteng? Bikinlah benteng yang kokoh. Makanya tadi di surat Luqman, ya, meskipun di surat Luqman itu tentang amalnya, sekecil apapun amal yang dilakukan lalu disembunyikanlah, misalnya disembunyikan di balik sebuah batu besar, atau di dalam perut bumi, atau disembunyikan di langit, ya tibihallah, pasti oleh Allah akan ditemukan dan diberi balasan. Yang satu lagi sekarang nih ya, satu lagi di dalam Al-Quran tentang ujub itu, surat Al-Kahfi ayat 103. Al-Kahfi itu surat ke-18 nya. Di hampir akhir nih, di ayat 103. Ini satu lagi nih ya, di ayat di dalam Al-Qur'an nih tentang ujub. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Ini 103 nih ya. Katakanlah Muhammad, apakah mau kami beritakan atau apakah mau kami tunjukkan kepada kalian bil akhsarina al-a'mala, orang-orang yang paling rugi, orang-orang yang paling celaka dengan amalnya. Ibaratnya ayatnya, orang-orang yang paling rugi, paling celaka dengan amalnya. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mau kami beritahukan kepada kalian tentang orang-orang yang paling rugi, orang-orang yang paling celaka perbuatannya? Allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yuhsinuna annahum wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Taya ujub namanya. Ujub mah tadilah lupa, lalai, tidak sadar, mereka lepas dari Allah. Yaitu nih, apakah ini ada lanjutannya? Orang yang paling rugi tadinya, orang yang paling rugi, orang yang paling celaka gitu dengan amalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia, dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang langkah-langkah mereka itu sesat. Dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang langkah mereka, hidup mereka, amal mereka itu sesat fil hayati dunyanya, di dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira bahwa mereka itu telah beramal sebaik-baiknya. Nah, ini ayat ujub nih. Lamun pikir coba ujubnya sebelah mana? Ini orang-orang yang ujub nih, yang maksudnya ya ini contoh ujub di dalam Al-Quran. Allah menyatakan mereka itu orang yang paling celaka, orang yang paling rugi, celaka dengan amal mereka sendiri, yaitu orang-orang yang mereka itu sesat. Artinya langkah mereka, hidup mereka, amal mereka
selama di dunia itu adalah amal-amal yang sesat. Wahum yahsabuna, tapi mereka mengira yuhsinuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka itu sudah beramal sebaik-baiknya. Coba lamun ya teh mah lamun di sekolah teh mah eta teh nu kitu jadi bahan ulangan ieu teh. Coba masalah ujubnya sebelah mana pan kudu dijawab teh esai. Esai teh kudu dijawab, coba ujubnya sebelah mana ayat yang barusan. Katakanlah olehmu Muhammad, inginkah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling celaka karena amalnya, yaitu orang-orang yang amal mereka selama di dunia itu sesat, tapi mereka mengira mereka itu sudah beramal mereka itu sudah beramal sebaik-baiknya, mereka sudah melakukan sesuatu yang terbaik. Tah ujubnya bisa begini nih ayat ini. Yang menentukan suatu amal ini kan karena tadi tentang amalnya, mereka itu adalah orang-orang yang mereka itu zolla sa'yuhum, langkah hidup amal mereka itu sesat, tapi mereka mengira sudah mengamalkan yang terbaik. Tak ujub-ujubnya yaitu yang menentukan tadi bandingkan dengan yang sebelumnya. Perang Hunain itu para sahabat 12.000, musuhnya 4.000. Di sini ini contoh ayat ujubnya. Ini kan contoh ayat ujub. Para sahabat sebelum berperang merasa yakin pasti menang karena jumlah pasukan. Tata ujubnya itu mereka lupa kepada Allah. Ya makanya yang disebut ujub mah lupa sehingga lepas dari Allah. Pada contoh yang pertama tadi yaitu tentang perang Hunain, mereka yakin menang hanya berpegang kepada jumlah pasukan. Mereka lupa, mereka lalai bahwa yang menentukan menang kalahnya perang itu adalah Allah, bukan jumlah pasukan. Teta ujubna teh mereka lepaskan dari Allah. Mereka hanya berpegang kepada jumlah pasukan. Mereka yakin itu bahwa perang akan menang itu berdasarkan jumlah pasukan. Kemudian yang kedua, yang tadi orang-orang kafir yang berperang dengan orang-orang yang beriman, mereka membuat benteng yang kokoh, yang kuat, yang besar. Mereka bersembunyi di balik benteng tersebut. Mereka yakin aman di sini. Nah ini juga ujubnya adalah mereka lupa kepada Allah, bahwa kalau menurut ayat tadi surat Luqman ayat 16, emang mau bersembunyi di mana? Mau di dalam sebuah gunung, mau di perut bumi, mau di langit, ada nggak yang tersembunyi bagi Allah? Jangankan manusia, amal sekecil apapun, tadi kan di ayatnya Luqman itu menasihati, wahai anakku, amal sekecil apapun kemudian kamu sembunyikan di dalam sebuah batu besar, di langit atau di dalam perut bumi, ya tibihallah, pasti oleh Allah ditemukan. Mereka merasa aman karena sudah bersembunyi di balik benteng yang kokoh, yang kuat. Ujubnya di ayat ini adalah mereka lupa bahwa yang menentukan seseorang selamat atau celaka siapa? Kan bukan dirinya, bukan benteng. Karena Allah tidak bisa dihalangi oleh benteng yang kokoh. Nah yang ini ujubnya adalah benang merah nama ujub mah lupa kepada Allah, sehingga yang yang menentukan itu bukan Allah
tah eta ujubna teh. Yang ini ujubnya adalah ayat ketiga nih ya. Coba kita bandingkan ya. Kali orang bari diajar mikir. Bari diajar mikir, da Quran mah kitu diajar. Quran apa ngajak mikir. Jadi yang apa namanya sampai yang barusan gitu ya. Belum ke ujubnya secara rinci itu apa bagaimana belum. Ini ada 3 ayat itu contoh ujub di dalam Al-Quran. Ada 3 ayat nih contoh tentang ujub. 1 kejadian perang Hunain. Yang kedua di surat Al-Hasyr ayat 2 ini juga tentang peperangan antara orang kaum muslimin dan kafir, di mana kafirnya bersembunyi di balik benteng yang kokoh, kemudian mereka merasa aman, itunya berada di sana. Nah, ujubnya di mana? Mereka yang pertama, mereka lupa bahwa yang menentukan menang atau kalahnya perang adalah Allah, bukan jumlah pasukan. Apalagi kalau bagi para sahabat tadinya, kalau bagi para sahabat mereka kan sering justru ketika berperang itu jumlah pasukan lebih sedikit, tapi mereka kalah atau menang. Jadi di banyak peperangan para sahabat itu melawan jumlah musuh yang jauh lebih banyak. Mereka kalah menang. Nah, jadi yang menentukan kalah menang siapa? Apa? Bukan jumlah pasukan. Perang Khandaq, wah itu perang besar, perang Khandaqnya. Karena musuh yang dihadapinya itu koalisi lah eta mah antara NATO dan dilawan ku saurang ku Rusia teu kaya. Kalau perang Khandaq itu jumlah musuh yang perang Khandaq itu di Madinah ya. Perang Khandaq di Madinah. Makanya di Madinah sekarang ada masjidnya masjid Khandaq disebutnya, atau Masjid Salman Al Farisi. Ada namanya jadi 2 nya, dibuatlah gitu sebuah masjid yang sejak pertama dibuat itu dinamai Masjid Khandaq atau Masjid Salman Al Farisi, karena ide tentang Khandaq ini kan dari Salman Al Farisi. 24.000 tak musuhnya 24.000 yang menyerbu kota Madinah, karena kejadiannya kan di perang Khandaq di Madinah. Kalau ini perang Hunain tadinya ya di Hunain, perang Khaybar di Khaybar, perang Tabuk di Tabuk. Kalau perang Khandaq di Madinah musuhnya 24.000, menang kan? Karena selalu sebetulnya Allah memberi pertolongan. Setiap kali berperang itu Allah menurunkan pasukan dari langit, yaitu malaikat-malaikat yang tidak nampak oleh manusia. Atas bantuan Allah lah mereka menang. Kalau hitung-hitungan kertas para sahabat itu sudah harus kalah berapa kali berunggal perang teh eleh wae. Kalau jumlah pasukan itu yang menentukan. Nah, iya tak ujubnya itu adalah mereka lepas, mereka lupa bahwa Allah lah yang menentukan kalah atau menang. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir itu lupa bahwa Allah lah yang menentukan selamat atau celaka. Mereka yakin selamat karena bersembunyi, karena berlindung di balik benteng yang kokoh dan kuat. Ini orang kafir sihnya, yang di ayat yang kedua ini orang kafir yang merasa demikian. Mereka bukan lalai, bukan lupa, mereka tidak percaya. Berarti mereka tidak percaya kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada benteng yang kokoh lah yang menyelamatkan mereka. Ternyata Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka yang tadinya merasa aman, merasa nyaman, kemudian malah menjadi ketakutan. Lalu mereka sendiri yang menghancurkan benteng yang mereka buat.
Nah, yang katilu. Ujubnya sebelah mana ini kalau ayat Al-Kahfi ayat 3 ini tentang ujub. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka amalan-amalannya, yaitu orang-orang yang mereka itu amalannya, langkah-langkahnya, hidup mereka itu selama di dunia sesat, tapi mereka merasa bahwa mereka sudah beramal yang terbaik. Tak ujub nanti mereka lupa kan tanya benang merah ujub mah lupa kepada Allah. Kalau ini orang kafir juga sih, ini orang kafir juga di ayat 105-nya mereka ini disebut orang kafir. Mereka tidak percaya bahwa yang di sini ujungnya di sini nih mereka namanya kafir saja mereka orang kafir, mereka tidak percaya. Seperti tadi yang bersembunyi di balik benteng juga tadi itu orang kafir di surat Al-Hasyr ayat 2. Mereka tidak percaya bahwa yang menentukan ini yang menentukan baik buruknya suatu amal, benar salahnya suatu amal itu siapa? Kalau mereka kan mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah yang terbaik, tapi tolok ukurnya baik menurut siapa? Baik menurut mereka sendiri. Taya ujub nanti gitu mereka. Ini orang kafir kan tadinya sekali lagi nih. Kalau orang Islam pasti percaya. Kalau orang Islam kan pasti percaya bahwa yang menentukan lah ya, yang menentukan baik buruknya suatu amal, yang menetapkan benar salahnya suatu amal itu adalah Allah. Orang kafir kan tidak percaya. Orang kafir tidak percaya kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Sehingga mereka itu kemudian bahasanya ya. Jadi mereka itu menetapkan sendiri. Mereka menetapkan sendiri yang baik menurut mereka yang seperti apa, yang buruk menurut mereka seperti apa, yang benar yang mana, yang salah yang mana, mereka menetapkan sendiri. Nah, sehingga ayat tadi menyebutkan mereka itulah orang-orang yang amal-amalannya itu sesat, tapi mereka merasa bahwa mereka itu sudah mengamalkan yang terbaik. Terbaiknya menurut siapa? Terbaik menurut mereka sendiri. Ya, ini 105-nya nih. Ulaikal ladzina kafaru, eta orang-orang kafir, mereka menetapkan sendiri baik buruknya suatu amal, benar salahnya suatu amal itu mereka tentukan sendiri. Artinya mereka tetap saja disebutnya masalahnya mereka lepas dari Allah, bukan yang dari Allah. Bukan Allah yang menetapkan baik buruk benar salahnya suatu amal, tapi mereka sendiri. Benang merah nama sampai di sini ya. Ujub itu adalah lupa, lalai, tidak sadar, tidak percaya bahwa Allah lah yang menentukan. Kalau sudah lupa, lalai, tidak sadar, tidak percaya bahwa Allah yang demikian, disebutnya berarti mereka itu lepas dari Allah. Tak ujub terlepas dari Allah. Coba sekali lagi dengan contoh-contoh ayat ininya yang disebutkan di ayat-ayat ini. Yang pertama, para sahabat merasa yakin menang karena jumlah pasukan mereka lebih banyak. Artinya mereka, menurut mereka saat itunya, mereka kan sedang lupa, sedang lalai. Menurut mereka yang menentukan perang itu adalah jumlah pasukan yang lebih banyak. Lepas dari Allah berarti, padahal hakikatnya
Itu kan sesungguhnya hakikatnya yang menentukan menang atau kalahnya perang itu kan Allah. Tah lupa bagian etana. Tah yang disebut ujub mah tadilah lupa, tidak sadar, lalai atau tidak percaya bahwa Allah lah yang menentukan. Nah, sehingga nasihat Luqman tadi tah eta nasihat tentang ujub eta teh. Nya Luqmanul Hakim tadi menasehati kepada anaknya, wahai anakku, intaku misqala habbatin, jika kamu sembunyikan, jika kamu tempatkan sebesar biji sawit, ya sekecil apapun lah. Nah, jika kamu beramal gitunya, beramal atau melakukan sesuatu, atau sebutlah jika kamu menempatkan suatu benda yang paling kecil, misqala habatin min khardal, fatakun fi sokhrotin, kemudian kamu sembunyikan, kamu simpan, kamu tempatkan di dalam sebuah batu besar, anggaplah, au fis samawati, atau kamu simpan di langit, au fil ardi, atau kamu simpan di dalam perut bumi, ya'ti bihallah. Kalau yang lalai, yang lupa, yang tidak sadar kepada Allah, pasti merasa apa yang dia sembunyikan di dalam batu, apa yang dia sembunyikan di langit, apa yang dia sembunyikan di dalam perut bumi itu, merasa bahwa ini tidak akan bisa ditemukan. Siapa yang bisa menemukan kalau disembunyikan di sana? Ternyata bagi Allah kan enggak. Nah, kalau yang lalai, kalau yang lupa, Allah lah yang bisa menemukan, karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Nah, kalau lupa akan hal tersebut, pasti akan merasa bahwa yang ia sembunyikan itu tidak akan ada yang bisa menemukannya. Tak ujub eta. Kalau lalai, kalau lupa bahwa Allahnya, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, maka apa yang dinasihatkan oleh Luqman itu, anggaplah seseorang menempatkan sesuatu di dalam sebuah batu besar, atau menyimpannya di langit, atau menyimpannya jauh itulah di dalam perut bumi, akan merasa yakin siapa yang bisa menemukan. Ya, siapa yang bisa menemukan? Kan nggak ada kan? Tak lepas dari Allah. Coba kalau tidak lepas dari Allah, mah pasti kalau bagi Allah mah mana ada yang tersembunyi. Nah, berarti itu tidak ujub. Yang ujubnya itu karena ya sekarang nih, kembali lagi ke ayat yang ketiganya. Mereka ujub karena merasa bahwa amal yang mereka lakukan itu adalah amal yang terbaik, tapi mereka lepas dari Allah. Di dalam ayat ini lepas dari Allahnya, menurut mereka apa yang mereka lakukan yang terbaik itu bukan dari Allah, tapi menurut mereka sendiri. Jadi ayat ini bisa dipahami nggak? Ayat ini tentang ujub kan? Ya, ayat ini tentang ujub nih, bahwa ini ayat ini surat Al-Kahfi ayat 103. Orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka amal-amalnya, yaitu orang-orang tak iya ujub tadi dia, orang-orang yang mereka itu sesat. Mereka itu sesat amalnya, sesat langkah-langkahnya, disebutnya di sa'yun jalan langkahnya. Jadi langkah-langkah mereka, amal mereka, hidup mereka selama di dunia itu sesat, tapi mereka mengira, mereka merasa justru mereka itu sudah melakukan yang terbaik. Nah, iya tak ujub nama di dia. Mereka merasa melakukan amalan terbaik. Baiknya menurut siapa? Tadi dinya ujub nama.
baiknya itu baik menurut mereka sendiri. Kalau menurut Allah, coba di ayat ini, coba menurut Allah bagaimana mereka? Sesat justru kan, karena Allah sudah menyebut mereka itu sesat, mereka rugi, mereka celaka dengan amal mereka sendiri karena sesat hidupnya. Berarti salah, kalau sesat itu salah, berarti buruk, tapi mereka mengira itulah yang terbaik. Artinya mereka menetapkan tolok ukur sendiri. Mereka berarti melepas diri dari Allah. Mereka tidak menggunakan acuan, tolok ukur, barometer gitulahnya dari Allah. Mereka membuat sendiri. Inilah yang terbaik menurut kami. Ujub namanya. Karena mereka melepaskan diri dari Allah. Dalam hal di sini ujubnya, mereka melepaskan diri dari Allah itu dalam menetapkan tolak ukur lah sebutannya ya. Mereka melepaskan diri dari Allah dalam menetapkan tolak ukur baik benar baik buruk, benar salahnya suatu amal. Mereka melepas diri dari Allah. Mereka menetapkan sendiri tentang hal tersebut. Jadi pantas kalau di antara yang mencelakakan itu adalah ujub. Cilaka lu pasti Allah mau sok. Ternyata ujub itu yang demikian maknanya. Kalau lepas dari Allah pasti celaka. Coba ayat-ayatnya yang tadi contoh-contohnya. Satu, coba ini kembali lagi ini ya. Orang-orang kaum muslimin saat itu kena oleh ujub. Mereka lepas dari Allah, mereka yakin bakal menang perang itu berdasarkan jumlah pasukan. Kalau oleh Allah benar-benar dibiarkan kalah, menang mereka. Kalau oleh Allah kemudiannya, kalau dibaca ayat lanjutannya kan, kemudian Allah kaum muslimin saat itu kocar kacir, tunggang langgang, hancurlah pasukannya pokoknya. Kemudian di ayat berikutnya kan Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah, ke dalam hati kaum muslimin. Kemudian Allah menurunkan pasukan malaikat yang tidak terlihat oleh mata oleh manusia. Kalau Allah tidak melakukan seperti ini, mereka kalah atau menang? Tadi sudah kocar kacir kan? Kan sudah kucar kacir pasukan kaum muslimin teh bener ujub menyelakakan teh. Oleh ujub ternyata celaka. Ya kemudian yang kedua gitu ya. Oleh ujub itu mereka akan celaka. Yang kedua mereka merasa aman, mereka merasa terlindung karena bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Kemudian ya celakalah mereka sebetulnya, yaitu dengan cara Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga mereka menghancurkan sendiri benteng yang dibangun oleh mereka. Kalau yang ini jelas, yang terakhir jelasnya. Yang terakhir ini jelas nih soal celakanya. Allah sudah menyebutnya. Inginkah aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang celaka, rugi, celaka karena amalnya, yaitu orang-orang yang mereka itu amal-amal mereka itu sebetulnya sesat, tapi mereka merasa mereka merasa sudah melakukan, sudah beramal yang terbaik. Ya pasti jelas mereka celaka karena Allah sudah menyebut mereka itu orang-orang yang sesat. Lebih jelasnya di surat di ayat ke-105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaih. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhan mereka
dan mereka pun mengingkari adanya pertemuan dengan Tuhan mereka. Mereka mengingkari, mereka tidak percaya adanya pertemuan dengan Allah. Taya celaka namun ayeuna nu ieu fahabitot a'maluhum, maka gugur, batal, dianulir, tidak sah gitulah semua amal mereka. Artinya mereka datang ke akhirat tanpa amal soleh, karena setiap kebaikan yang mereka lakukan itu Allah nyatakan ya gugur. Artinya kan mereka datang ke akhirat nanti menghadap kepada Allah tanpa bekal amal soleh sama sekali, karena Allah nyatakan habitat a'maluhum. Ini jamak nih ya, habitat gugur, batal, tidak sah semua amal mereka. Artinya mereka nanti datang ke akhirat menghadap kepada Allah tanpa bekal pahala, tanpa bekal amal soleh. Amal solehnya kosong, dosa wetah nu pinuh. Amal solehnya kosong, pahalanya nol besar, dosa mereka penuh lah gitunya. Seluruh catatan amal mereka itunya terisi dengan dosa. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini mengerikan gitu. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka pada hari kiamat kami tidak akan mengadakan penimbangan amal bagi mereka. Dengan kata lain, mereka tidak dihisab. Kalau di sini tidak ditimbang ya, mereka tidak akan dihisab. Jadi mereka ini orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Kalau untuk orang Islam kan ada kelompok, untuk orang Islam ya, ada kelompok orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau untuk orang Islam ada kelompok orang yang demikian. Ada orang-orang Islam artinya yang nanti di akhiratnya itu masuk surganya tanpa hisab. Kalau orang kafir semuanya mereka itu masuk neraka tanpa hisab. Ini nih ayatnya, Allah tidak akan mengadakan penimbangan amal. Atau dengan kata lain kan bagaimana Allah disebut nanti mengadili sebetulnya ya, bagaimana Allah mengadili hambanya nanti di akhirat. Diadilinya setiap hamba, setiap manusia akan diadili kan oleh Allah di akhirat. Mengadilinya itu ada ayat Al-Quran yang menyebutkan dengan cara hisab. Kalau hisab itu berarti hitung-hitungan. Pelajaran hisabnya pelajaran berhitung. Ada juga yang menyebutkan seperti di ayat ini, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ditimbang. Ya ditimbang dan dihisab lah. Berarti dua caranya Allah mengadili hambanya nanti pada hari kiamat, yaitu dengan menghitung hitung-hitungan amal mereka dan menimbangnya. Ayat ujubnya 3 ayat di dalam Al-Quran tentang ujub yang dari sini sebetulnya ya sudah bisa kita tarik benang merahnya. Ujub itu apa? Ujub itu lepas dari Allah. Merasa cukup tanpa Allah. Tak ujub begitu, merasa cukup tanpa Allah. Padahal kan tidak ada urusan sekecil apapun yang bukan ketetapan Allah. Tidak ada urusan sekecil apapun, masalah sekecil apapun yang bukan ketetapan Allah. Tidak ada. Orang yang ujub itu orang yang lupa akan hal tersebut, lupa bahwa segala sesuatunya itu adalah ketetapan Allah. Menang perang karena Allah menetapkan demikian, bukan karena jumlah pasukan. Orang kafir benar bisa aman terlindung ya kalau Allah menetapkan mereka aman terlindung, kejadian mereka akan aman dan terlindung, bukan karena bentengnya yang kokoh.
Alah contoh alah ya 17 deh ya teh. Dulu Rasulullah waktu dikejar, Rasulullah SAW dikejar ketika hijrah, bersembunyi di mana? Rasulullah waktu hijrah dari Mekah ke Madinah kan dikejar oleh musuhnya, bersembunyi di mana bersembunyinya? Di gua Sur, Jabal Sur, kokoh boro-boro oleh Allah dilindungi dengan rahmat lancah tah yang melindungi nage. Kokoh enggak kokoh, Allah yang menetapkan beliau selamat, bukan karena kokohnya sebuah benteng. Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan Rasulullah SAW dan Abu Bakarnya saat itunya ketika dikejar oleh kaum Quraisy bersembunyi di sebuah cekungan, sebetulnya lah bukan gua, di sebuah lekukan, lalu oleh Allah ditutupi mulut cekungan ini dengan sarang laba-laba. Ternyata yang melindunginya hanya itu berupa sarang laba-laba, bukan benteng yang kokoh kan. Ketika musuh yang mengejar melihat ke sana gitu, ternyata di sana ada sarang laba-laba. Mereka menyimpulkan pasti nggak ada orang di dalamnya. Kalau ada orang yang di dalamnya, pasti sarang laba-laba ini sudah hancur. Ternyata kan Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan. Tak ujub mah lupa Allah. Tak itulah ujubnya lupa kepada Allah. Terus 17 Nanti dilanjutkan lagi setelah libur dulu sih. Libur dulu, nantilah liburnya diumumkan kemudian.